Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ari Kalianti, mahasiswa Universitas Terbuka. Baik, pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke tugas 3, di mana tugas 3 ini yaitu tentang web pembelajaran, perancangan web pembelajaran, yang dimana lanjutan dari tugas 2 kemarin. Yang tugas 2 itu adalah membuat web pembelajarannya, sedangkan tugas 3 ini itu diminta untuk membuat kelas daring, yang dimana memuat interaksi peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan materi, dan interaksi antar peserta didik. Nah, jadi ini saya masih menggunakan aplikasi OBS untuk merekam. Kemudian ini adalah tugasnya, ini tugas 3-nya. Kemudian di sini saya masih menggunakan modul Cloud. Nah, jadi modul Cloud ini adalah akun saya kemarin, akun modul Cloud saya ini arikevo modulcloud.com. Nah, kemudian ini adalah course saya, ini adalah tampilan akun saya, akun modul Cloud saya yang sudah saya buat. Nah, baiklah, di sini sebelumnya ini adalah tampilan awalnya, tampilan dashboard saya. Nah, ini contoh kelas yang sudah saya buat kemarin. Contoh ini kita buka. Ini ada fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ini adalah materi yang saya pelajari di bab 2 tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, di sini ini masih kosong, emang belum saya isi. Jadi di sini yang pertama itu saya buat perkenalan guru. Kemudian ketika saya ingin menambah, langsung saja saya ingin menambah. Jadi di sini saya akan menambah membuat kehadiran. Tambahkan saja di sini activity or resource. Jadi kehadiran ini saya buat checklist saja nih. Nah, di sini kehadiran. Oke, sudah. Jadi di sini yang pertama, tampilan pertamanya itu saya buat perkenalan guru. Jadi saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya adalah pengampu mata pelajaran matematika kelas 11 dengan materi yang akan dibahas yaitu bab 2 tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, lanjutannya di sini saya membuat kehadiran. Jadi nanti siswa ketika mengklik ini, maka mereka akan bisa membuat kehadiran mereka, absensi mereka di sini. Nah, setelah kehadiran, saya di sini akan menambahkan materi inisiasi yang akan dibahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse ini. Jadi di sini kita tambah lagi. Nah, di sini banyak pilihan ya. Kalau misalkan kita ingin mengupload file atau dokumen, kita bisa menguploadnya mungkin file atau dokumen ini. Jadi di sini mungkin saya akan menggunakan ini saja, file. Nah, di sini saya buat materi inisiasi. Nah, kemudian saya upload file dokumennya yang akan saya unggah di materi ini. Oke. Nah, ini adalah materi yang akan dipelajari untuk di bab 2 ini, yang akan kita pelajari pada sesi ini. Kemudian kita upload file. Oke, setelah di-upload filenya, maka langsung saja kita simpan. Nah, ini adalah tampilan kehadirannya, terus ini adalah materi inisiasi. Jadi siswa nanti bisa membuka materi-materi yang akan dipelajarinya dari sini. Gitu. Setelah materi inisiasi, saya akan menambahkan latihan. Mungkin saya akan menggunakan latihan latihan. Saya menggunakan pack ini aja. Assessment. Apa ini? Bising lah. Bebas ya, banyak pilihannya tadi. Jadi di sini saya ingin membuat latihan saja untuk siswanya. Kemudian saya ingin mengupload berbentuk gambar mungkin. Saya coba cari. Nah, ini latihannya. Kita upload. Oke, silakan kerjakan latihan tersebut dengan tepat. Oke, save. Oke, setelah seperti ini kita save saja. Kita save and return to course. Oke. Nah, setelah ada kehadiran materi inisiasi dan latihan, apabila ingin menambahkan kuis, kita coba tambahkan kuis. Nah, ini di sini ada kuis. Silahkan isi kuis berikut ini.
Nah, apabila kuisnya itu dalam bentuk teks atau berbentuk gambar atau berbentuk file, maka kita bisa menambahkannya di sini. Karena memang saya belum membuat kuisnya, jadi saya belum persiapan untuk membuat kuisnya, maka saya tidak memberikan. Jadi kuis berikut ini masih kosong, bentuknya kosong. Tapi ketika kita memang ada gambar atau ada file yang ingin diupload, maka bisa menguploadnya di sini dalam bentuk ya ini. Kalau kita ingin dalam bentuk gambar kuisnya bisa di sini, atau berbentuk teks kita bisa menambahkannya di sini. Karena memang saya belum membuat kuisnya, maka saya tidak mengisi apapun. Jadi ini adalah contoh pembuatan kuisnya seperti ini. Nah, setelah itu kita save saja. Oke, ini adalah tampilan dari sesi pertama, yaitu tentang materinya fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di sini yang pertama itu perkenalan guru. Kemudian di sini ada kehadiran, maka siswa nanti bisa membuka kehadirannya di sini. Kemudian ada materi inisiasi. Materi inisiasi nanti ini adalah materi yang akan dipelajari, maka siswa bisa membuka materinya di sini. Kemudian di sini latihan. Setelah mempelajari materi inisiasi, maka siswa akan mengerjakan latihan yang ada di sini. Setelah itu di sini ada kuis. Jikalau kuis tersebut kita isi, maka siswa bisa mengerjakan. Tapi jika memang kuis tersebut tidak kita isi, maka kuis ini hanya sebagai evaluasi siswa tersebut saja. Oke, baik, setelah seperti ini, kita sekarang ingin menambahkan peserta di mana letaknya nanti itu terdapat letaknya nanti ada di partisipan sini. Jadi di sini nanti ada jumlah siswa yang akan masuk ke dalam kelas kita. Jadi di sini hanya baru satu, yaitu saya sebagai teachernya, saya sebagai guru. Kemudian nanti saya akan memasukkan siswa di sini sebagai student atau sebagai siswanya. Sebelumnya itu kita masuk ke sini untuk menambahkan user pesertanya. Pertama kita klik user di sini, kemudian add a new user. Nah, di sini adalah username-nya. Username siswa itu kita buat yang kira-kira mudah diingat oleh siswa saja. Ini saya buat sesuai dengan, saya menyesuaikan dengan email yang sudah saya buat untuk siswa tersebut. Nah, di sini kita buat passwordnya yang mudah untuk diingat saja oleh siswa. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Nanti kalau gagal kita ulang lagi. First name di sini saya masukkan nama anak saya, nama anak siswa saya, maksudnya nama siswa saya. Maksimal 2 yang saya masukkan di sini. Jadi yang pertama saya masukkan Tiara Sela. Email address, emailnya kebetulan sudah saya buatkan ya sebelum ini. Oke, sudah. Langsung ada profile ini guys. Description ini saya rasa tidak perlu diisi. Jadi langsung saja new picture ini kita masukkan foto siswa tersebut. Jadi agar mudah dikenali, oh ternyata siswanya yang ini gitu. Kita upload file. Oke, setelah fotonya kita upload, langsung saja kita create user. Passwordnya salah, kita ganti apa ya? Letter S, 13 karakter. Oke, kita coba simpan. Masih salah ya. Let's the karakter. Seperti ini. Tiara sudah menjamkan 10 karakter. Terjadi berisi informasi di Tiara. 10 karakter. Itu di berapa? Tiara. Guys. Sini mau ya. Gagal ya. Allah, gagal terus. Kenapa ini? Apa ya? Satu masih salah. Kenapa ini? Lebih panjang dari 2. Sudah terangka yang lebih panjang dari 2. Kata sendiri yang akan satu dari yang telah diulang. Kita coba ganti lain.
Masih salah. Kenapa salah terus ini? Karakter. Astagfirullah, salah terus. Kenapa ini? Masih salah ya. Sini mana ada tanggal ya, kan dari dulu. Astagfirullahaladzim. Sana mana urutan angka bikinnya dari 2. Tapi nggak mau. Taruh. Coba. Oke. Kita tulis dulu ya biar nggak lupa. Dasarnya. Hari 11. Oke, sukses 1. Setelah sukses 1, kita simpan saja nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi add a new user. Kita tambahkan lagi, kita buat satu lagi. Di sini saya buat satu lagi dengan nama yang sudah saya buat untuk siswa tersebut. Dari 11. Oke. First name di sini saya buat Tiara. Salah, bukan Tiara. Tulis Ningsih. Email address Hai 01 gmail.com. Tidak lagi. Lanjut. Nah, kita tambahkan lagi dengan foto siswa tersebut agar mudah dikenali. Ini foto siswanya. Upload. Oke, setelah upload kita create user lagi. Mudah-mudahan sekali bisa ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan dengan dengan dua siswa dan satu guru, yang dimana ini nanti akan kita masukkan ke partisipan. Nggak tahu artinya, kita baca dulu ya bentar. Nah, akses terakhir ini adalah akses terakhir di mana bisa diketahui ketika kita mengakses ini, itu akan terlihat para siswa kita pernah mengakses atau tidak, dan kita pun pernah mengaksesnya atau tidak. Jadi di sini artinya 7 detik yang lalu itu sebenarnya saya masih aktif sekarang, dan tidak pernah ini karena siswanya memang belum sama sekali membuka akun tersebut. Oke, ini adalah user-user sudah kita masukkan ke akun atau daftar pengguna yang akan membuka Moodle Cloud di akun saya ini nanti. Setelah itu kita kembali lagi ke My Course. Nah, kita klik lagi My Course. Kita klik lagi course saya tadi. Nah, di sini adalah tampilan kelas saya tadi atau course saya. Nah, sekarang kita masuk ke partisipan. Nah, di sini kan baru tertera hanya baru saya sendiri yang sebagai teacher. Nah, apabila kita ingin menambahkan siswa-siswa kita tadi, maka kita klik di sini enroll user. Enroll user ini kita search. Nah, di sini adalah siswa yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita masukkan ke site administration tadi. Kita tambah. Kemudian kita tambah, oke. Sudah 2, kemudian kita langsung saja klik enroll user. Nah, sudah masuk. Jadi di sini yang 2 ini sebagai siswa, kemudian sayanya sebagai guru. Oke, sedikit saya jelaskan. Di sini course tadi adalah kelas saya. Di sini kelas saya. Jadi nanti siswa bisa masuk langsung ke kelas saya ini. Mereka bisa mengerjakan apa sesuai perintah yang saya perintahkan di sini, yang sudah saya buat di sini. Kemudian di sini ada setting. Setting ini saya tidak mengganggu. Nah, makanya setting ini kalau kita ingin merubah waktu atau batas waktu pengerjaannya. Nah, sekarang tanggal 30, maka bisa kita ganti aja. Kita ganti tanggal 30 November 2025 ke saya buat waktunya satu minggu. Jadi tanggal berapa tanggal? Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buat tanggal 7 saja. Saya buat tanggal 7 Desember itu adalah terakhir pengerjaan tugasnya. Jadi saya berikan batas waktu untuk mereka mengerjakan tugas tersebut. Save. Oke.
Setelah itu ini adalah partisipan. Partisipan tadi adalah siswa-siswa kita yang masuk ke sini. Jadi aktif. Aktif ini artinya kita atau siswa tersebut sudah mengakses dan kita pun masih mengakses. Jadi kita bisa memantau keaktifan siswa kita dari sini. Mungkin dari sini. Kemudian di sini ada grades. Grades ini adalah penilaian. Jadi setelah siswa mengerjakan siswa mengerjakan kelas kita tadi, mengerjakan pelajaran yang sudah kita buat, maka di sini absensi kehadirannya akan muncul, kemudian isinya kuis di sini akan muncul, dan latihan-latihan yang dikerjakan itu akan muncul di sini penilaiannya. Jadi kita bisa membuat penilaian siswa itu dipantau dari sini. Setelah itu, dan di sini saya tidak mengganggu-gugat, saya tidak tahu ini apa. Oke, cukup. Mungkin itu tadi adalah kelas saya, tutorial kelas yang sudah saya buat. Ini fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kemudian ini adalah my course saya. My course saya di sini tentang pembelajaran fungsi komposisi dan fungsi inverse, dan tutorial penambahan partisipannya tadi juga sudah saya jabarkan. Partisipannya sudah masuk ke sini, tapi tadi melalui site administration ini, maka dia masuk ke partisipan. Oke, ini adalah kelas saya. Oke, kepada Bapak dosen, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila memang masih terdapat kesalahan, mungkin saya yang masih belum memahami terlalu jauh. Apabila masih terdapat kesalahan, kekeliruan, atau kekurangan, saya mohon maaf kepada Bapak. Dan jika masih diperlukan untuk perbaikan, mohon untuk koreksinya. Akan saya perbaiki, dan mohon bimbingannya selalu kepada Bapak dosen. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.